Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu kembali anak-anak. Pada pertemuan kedua kali ini, seperti dasar masih sama dengan yang kemarin, yaitu mengenal internet dan jaringan lokal serta komunikasi data via HP, teknologi komunikasi. Materi: jaringan komputer, komunikasi data, dan jenis perangkat keras jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Hubungan tersebut menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga setiap komputer dapat saling berbagi informasi. Program penggunaan perangkat keras seperti printer atau hard disk secara bersama-sama. Sistem koneksi dalam jaringan. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar komputer yang berupa 1. Peer-to-peer, 2. Client and server. Satu, peer-to-peer. Peer-to-peer digunakan untuk jaringan kecil, biasanya hanya terdiri atas beberapa komputer, biasanya hanya di bawah 10 komputer saja. Seperti pada gambar ini, contoh skema dari peer-to-peer. Kelebihan menggunakan peer-to-peer yang pertama yaitu lebih murah karena tidak ada server. 2. Mudah untuk diatur dan di setup. 3. Mudah dan murah dalam perawatan. Tidak membutuhkan sistem operasi yang berbasis server. Kekurangan dari peer-to-peer yaitu 1. Setiap user harus mengatur sistem keamanan setiap komputernya. User dapat menjadi bingung karena tidak ada pusat data yang mengatur. Karena tidak ada server, maka data bisa saling berebut. 3. Membutuhkan user yang berpengalaman. Yang keempat yaitu terbatas, yaitu hanya 10 komputer atau kurang, jadi tidak bisa lebih dari 10. Yang kedua yaitu client and server. Dalam model ini ada komputer yang berfungsi sebagai administrator atau pengelola jaringan yang disebut dengan server, dan ada komputer yang bertindak sebagai pengguna layanan jaringan yang disebut klien atau juga bisa disebut dengan user, seperti skema gambar samping ini. Ada server, kemudian ada klien-klien yang di sampingnya yang terpusat pada server yang berada di tengah. Kelebihan menggunakan klien dan server. Yang pertama yaitu komputer klien tidak membutuhkan spesifikasi yang tinggi karena semua sudah di backup di dalam server. 2. Keamanan terpusat. Jadi keamanan bisa dipusatkan di satu komputer yaitu komputer server. 3. Sinkronisasi pada file
dan mudah di backup. Jadi semuanya juga bisa di backup di satu komputer, yaitu komputer server. Mudah diperbesar jaringannya, artinya bisa ditambah sebanyak mungkin selama port dari switch hub itu masih ada, jadi mudah penambahannya. Kekurangan menggunakan client and server. 1. Membutuhkan server. Harus terdapat administrator. Karena server maka membutuhkan administrator. Yang ketiga, membutuhkan sistem. Sistem ini yang harus diinstal di dalam server. Kemudian biaya mahal. Yang keempat, mengapa biaya mahal? Karena harga server masih cukup mahal, sehingga ini mempengaruhi biaya dalam pembuatan jaringan model client and server. Jenis-jenis perangkat jaringan komputer. 1. Wireless card. Gambarnya seperti ini. Wireless card merupakan sebuah perangkat jaringan komputer yang dapat menghubungkan dua device secara wireless tanpa kabel maupun wire menggunakan kabel. Jadi ini biasanya tertancap pada motherboard yang berada pada CPU. Yang kedua, LAN card. Gambarnya seperti ini. Perangkat jaringan LAN card berfungsi untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan media kabel. Biasanya yang sering digunakan yaitu kabel USB. Yang di ujung-ujungnya terdapat konektor RJ45 yang ditancapkan pada kabel. Yang ketiga yaitu router. Gambarnya seperti ini. Router berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga dapat saling bertukar data dengan jaringan lainnya. Ini menghubungkan juga sekaligus membagi pertukaran data dalam sebuah jaringan komputer. Yang keempat yaitu bridge. Gambarnya seperti ini. Bridge juga memiliki fungsi yang dibilang mirip dengan router, yaitu memperluas sebuah jaringan dan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Jadi ini lebih baik atau lebih cerdas dibandingkan dengan router tadi, karena bisa membuat segmen-segmen pada sebuah jaringan. Yang kelima yaitu modem. Gambarnya seperti ini. Modem kepanjangan dari modulator demodulator, merupakan sebuah perangkat jaringan yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya. Biasanya data diberikan kepada komputer umumnya berbentuk sinyal digital. Yang keenam yaitu kabel jaringan. Gambarnya seperti ini. Kabel jaringan merupakan sebuah media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data dengan menggunakan media kabel. Media kabel contohnya yaitu kabel UTP, STP, koaksial, dan fiber optik. Untuk yang pada gambar itu adalah kabel UTP, yang di ujung-ujungnya itu ada konektor RJ45. Yang
7 yaitu hub. Hub bertugas untuk mengubah sinyal transmisi jaringan. Hal tersebut dilakukan agar dua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Jadi ini biasanya digunakan di dalam menghubungkan komputer jaringan LAN. Jadi bisa banyak komputer yang terhubung. Kemudian switch hub yang ke-8. Gambarnya seperti ini. Switch memiliki fungsi hampir sama dengan hub. Tetapi perangkat jaringan ini lebih cerdas dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data. Jadi ini bisa memperlancar data, jadi bisa membagi-bagi data mana yang akan dikirim. Yang ke-9, access point. Gambarnya seperti ini. Perangkat jaringan access point terdiri dari dua bagian utama, yaitu antena dan transmitter, yang digunakan untuk menerima sinyal dan transmisi dari klien atau sebaliknya. Jadi bisa memancarkan juga bisa menerima. Yang 10 yaitu repeater. Gambarnya seperti ini. Repeater berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi dari server supaya perangkat dapat terhubung. Jadi misalkan kalau jaraknya terlalu jauh maka perlu ditambah repeater. Demikian pertemuan kedua kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan ilmu bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.